Bahwa selanjutnya perlu juga diperhatikan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 yang berbunyi pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk memasukkan perbuatan dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi Ares Hogarat oleh Sunarto Sudibroto, Sarjana Hukum. Bahwa berdasarkan pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diungkap oleh saksi-saksi sebagai berikut, yang keterangannya lengkap termuat dalam surat tuntutan ini yang dianggap dibacakan. Saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo sendiri. Bahwa fakta hukum tersebut di atas bersumber dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo dikemukakan di persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa saudari Putri Candrawati sewaktu berada di Magelang pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari sambil menangis menelpon terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan mengenai perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap saudari Putri Candrawati dan berencana akan pulang ke Jakarta pada pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa Ferdy Sambo. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan mobil Lexus hitam nomor Pol B1 Mah dengan penumpang saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil yang berbeda. Dan sesampainya di Jakarta di rumah saguling sekitar pukul 15.40 WIB, saudari Putri Candrawati masuk ke rumah melakukan tes swab dan naik ke lantai 3 ditemani oleh saksi Kuat Ma'ruf menemui terdakwa Ferdy Sambo dan menceritakan kejadian di Magelang kepada terdakwa Ferdy Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdy Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat nanti malam. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Keadaan tersebut sesuai dengan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 dengan mengemukakan perencanaan tersebut dilandasi dengan pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi Ares Hogarat oleh Sunarto Sudibroto, Sarjana Hukum. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo dengan menggunakan HT memanggil saksi Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 untuk melaksanakan kehendaknya, dan saat bertemu terdakwa Ferdy Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Riki Rizal Wibowo, backup saya kalau Yosua melawan, lalu mengatakan, kamu berani nggak tembak dia, dalam kurung dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdy Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuan rencananya, lalu terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saat itu saksi Riki Rizal
Wibowo yang sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, "Untuk apa Bang?" Saksi Ricky Rizal Wibowo kemudian menjawab, "Enggak tahu." Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Tidak tahu Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, "Kamu sanggup gak tembak Joshua?" Dijawab, "Siap Komandan." Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksananya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo membuat skenario atau cerita karangan atau cerita bohong dan dijelaskan secara berulang-ulang kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan skenarionya, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Cendrawati dan saudari Putri Cendrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu respon dan Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman karena membela saudari Putri Cendrawati dan membela diri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Cendrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3 kemudian mengatakan, kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.